Salam semangat belajar Bapak Ibu guru hebat semua di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maria Iska Danewasri dari SMP Negeri 23 Surakarta. Ya, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi video refleksi pembelajaran atau video refleksi materi yang telah kami dapatkan pada seri Semangat Guru 2 di platform Guru Belajar dan Berbagi untuk topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Bapak Ibu guru semua, kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran pastinya pernah dihadapkan dalam mengambil sebuah keputusan di dalam kelas. Ketika kita memberi pembelajaran, pasti kita pernah dihadapkan untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan, kita berharap bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang baik dan yang adil untuk semuanya. Melalui topik ini, melalui topik materi ini, kami menjadi lebih paham bagaimana seorang pemimpin pembelajaran harus cermat dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang diambil tidak harus cepat, tapi keputusan yang diambil harus cermat, karena cepat belum tentu baik. Seorang pemikir kritis ketika menghadapi masalah, mereka akan tahu, mereka akan bisa menganalisa peluang-peluang yang mungkin muncul dan resiko dari peluang-peluang tersebut, atau resiko dalam kita mengambil sebuah keputusan. Jadi seorang guru kalau sudah mempunyai keterampilan berpikir kritis, beliau akan tahu peluang yang muncul dari keputusan dia dan akan tahu resiko dari keputusan dia itu apa. Jadi seorang pemikir kritis bukanlah hal yang instan, yang begitu saja kita dapat. Kita harus berlatih agar dapat cermat, cepat, dan tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau kita sudah mulai terbiasa berpikir kritis, kita sudah terbiasa melihat peluang-peluang keputusan, kita sudah terbiasa melihat resiko-resiko tersebut, kita akan cepat mengambil keputusannya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses yang cukup panjang atau sebuah keterampilan yang harus diasah. Hendaknya ketika kita memberi pembelajaran kepada murid kita mulai mengajarkan mereka untuk berpikir kritis. Tentunya ketika mereka berpikir kritis harus tetap dihadapkan, harus tetap diberitahu mengenai adab orang Indonesia. Jadi ketika mereka mulai berpikir kritis, mereka tetap tahu sopan santun dan adab orang Indonesia, norma-norma yang berlaku. Salah satunya untuk melatih siswa berpikir kritis adalah agar murid kita bisa berlatih berpikir kritis. Tentunya sebelum meminta murid kita untuk berlatih berpikir kritis, ada baiknya gurunya harus melakukan dahulu agar lebih paham. Praktiknya tersebut adalah guru menyediakan teks berita atau teks artikel dan meminta mereka untuk menelaah fakta dan opini yang terdapat di teks tersebut. Setelah menelaah fakta dan opininya, meminta murid untuk membuat daftar pertanyaan-pertanyaan. Pada dasarnya murid kita itu ingin sekali mengeksplorasi, ingin sekali tahu banyak hal. Tetapi ketika mereka bertanya, ada guru yang bilang, cari sendiri sana, nggak usah bertanya. Itu kan di buku ada, baca sendiri sana loh, kayak gitu. Kita kalau ingin melatih murid kita berpikir kritis, biarkan mereka bertanya. Tapi batasi hal-hal yang kiranya sudah ada di buku, dibatasi, coba dibaca dulu bukunya. Seperti itu, menggunakan gaya bahasa yang baik untuk mengajak agar anak mau membaca. Selanjutnya, setelah anak menelaah opini dan fakta dari teks berita tersebut dan membuat daftar-daftar pertanyaan dari teks tersebut, kita meminta anak untuk merefleksikan
apa sih, apakah benar itu tadi fakta ya? Ataukah benar itu opini ya? Kok bisa jadi fakta sih? Kok bisa jadi opini sih? Ya, seperti itu. Kita ajak mereka untuk menelaah lagi, untuk merefleksi, menelaah keseluruhan, untuk merefleksikannya, untuk menganalisis hal tersebut. Kemudian saya sudah ada rencana untuk membuat pembelajaran yang seperti itu, di mana meminta anak untuk melatih mereka berpikir kritis. Saya sudah melaksanakannya, saya sudah mencoba melakukan praktik tersebut, di mana kami memilih salah satu teks berita dan kami mencoba untuk menelaah fakta dan opininya. Setelah kami cek dan recheck, ternyata ada beberapa kesalahan di mana saya anggap itu fakta ternyata opini, dan sebaliknya yang saya anggap opini ternyata sebuah fakta. Seperti itu. Kesimpulan bahwa seorang guru pun masih harus banyak belajar. Jadi guru sebelum memberikan sebuah materi, sebelum memberikan sesuatu kepada murid, ada baiknya guru mempelajari tersebut. Jadi ada kemungkinan kesalahan dan guru bisa mengantisipasi hal tersebut. Karena keputusan yang kita ambil akan berdampak untuk semuanya, akan berdampak luas untuk semuanya. Itu materi atau refleksi yang telah kami lakukan. Kemudian entah apakah ini termasuk berpikir kritis atau tidak, tapi kami sudah mencoba untuk melakukannya. Semoga ini juga termasuk berpikir kritis di dalam kelas kami. Pada beberapa saat yang lalu kami ada pembelajaran tentang animal around us. Kami meminta murid untuk menganalisis atau mengobservasi hewan-hewan yang dapat menimbulkan masalah di dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi kami menggunakan metode problem based learning, pembelajaran berdasar masalah. Kami meminta mereka untuk mengobservasi apakah ada hewan-hewan di sekitar sekolah yang dapat menimbulkan masalah dalam pembelajaran. Ternyata ada beberapa hewan yang cukup menimbulkan masalah dalam pembelajaran. Salah satunya adalah lebah, dan anak-anak itu mengganggu. Mereka cerita, "Miss, itu diganggu. Jadi lebahnya marah, ada yang disengat," seperti itu. Setelah mereka diminta untuk mengobservasi masalahnya, kemudian kami meminta mereka untuk menemukan cara penyelesaiannya bagaimana. Pertama mereka bilang, "Oh, tidak boleh mengganggu hewan, Miss." Oke. Lah, agar hewannya tidak ada gimana? Saya bertanya kemudian seperti itu. "Oh, harus sering dibersihkan," kayak gitu. Jadi mereka belajar untuk tahu masalahnya dan tahu cara bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Begitulah pendapat kami atau video refleksi kami berdasarkan sudut pandang kami setelah kami mendengarkan video materi yang telah disampaikan. Maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita dalam menjadi guru bukan berarti kita berhenti untuk belajar. Karena belajar itu tidak ada hentinya. Kita wajibnya, kita hendaknya memberikan pembelajaran kepada anak kita sesuai zamannya. Dan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, telah menyediakan sebuah wadah, menyediakan sebuah platform untuk kita dapat belajar secara gratis. Sudah belajar, dapat e-sertifikat, dapat pemahaman baru. Salah satunya adalah platform Guru Belajar dan Guru Berbagi untuk seri Semangat Guru 2, karena guru harus tetap semangat dalam belajar. Ya, Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih telah mendengarkan video ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.